أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. A'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asah. Man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu dabbara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, tak terasa ya telah berada dalam hari ke-9 dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya dalam kehidupan kita, baik mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali, begitu banyak anjuran-anjuran berdoa dalam menurut Al-Quran. Dan tentunya alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama surah Al-Isra ayat 110. Dan surah Al-Isra ayat 110 ini menjadi materi pengantar pemirsa di rumah dalam menanti buka puasa. Dan alhamdulillah telah hadir di studio bersama saya Ustadz Rizal Panigoro yang insya Allah akan menemani saya mengkaji lebih dalam makna isi kandungan daripada surah Al-Isra ayat 110. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Puasa lancar ya? Lancar Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kaitannya dengan materi kita ini Ustaz hari ini, ya, kaitannya dengan surah Al-Isra ayat 110. Ya, ayat ini mengkaji atau membahas tentang doa dalam Al-Quran. Seperti apa sih Ustaz makna atau isi kandungan dari surah ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di kesempatan hari ini kita kembali berjumpa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan sesungguhnya di antara tanda Allah mencintai hambanya itu, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi pemirsa yang sedang menonton acara ini, semoga menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Baik, Masya Allah, tadi dengan suara yang begitu luar biasa telah dibacakan Quran surah Al-Isra ayat 110, surah yang ke-17 dari kitab suci Al-Quran. Baik, ayat ini sebenarnya ingin memberitahukan kepada kita sebuah kata dasar dari doa itu sendiri. Jadi doa itu bermakna seruan. Sebagaimana dalam ayat ini dikatakan, katakanlah Muhammad, serulah atau serulah Ar-Rahman. Jadi ayat ini kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu tidak mempercayai tentang asma Allah.
Artinya mereka tidak meyakini asma Allah itu. Ya, Makanya disuruh kepada Nabi itu menyeru Allah dengan Ar-Rahman atau lanjutan ayatnya atau dengan nama apapun. Ya, karena sesungguhnya nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terbaik. Jadi orang-orang musyrik itu mengira ketika disebutkan Ar-Rahman misalnya, Ar-Razzaq misalnya, Al-Afu misalnya, itu memiliki sosok yang berbeda. Ya, sehingga dalam ayat ini dikatakan serulah dengan nama mana saja, karena pada akhirnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak disuruh, atau dalam ayat ini Nabi itu sedang sholat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Makanya dikatakan janganlah keraskan bacaanmu di dalam sholat, tetapi jangan kemudian juga merendahkannya. Ya, karena itu merupakan pintu dakwah bagi mereka. Jadi kalau dikeraskan bacaannya akan membuat mereka menghina bacaannya, tapi kalau direndahkan pun itu akan menutup pintu hidayah bagi mereka. Jadi di ayatnya kan di ujungnya dikatakan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Ya, jadi ini memberikan pesan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh untuk mengajak, dan doa itu secara bahasa artinya adalah menyeru. Menyeru. Kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua permintaan, dengan semua hajat kita. Berbicara tentang doa, Ustadz, sebagaimana yang Ustadz sudah bilang tadi, dari awal bangun sampai tidur lagi banyak sekali doa yang disuruh baca untuk kita. Banyak sekali. Persoalannya sekarang kemudian kenapa kita harus berdoa? Nah, kenapa kita harus berdoa? Memangnya kenapa kalau tidak berdoa? Kan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi semua kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah apa? Kalau kita lihat ayat lain, misalnya Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan kalian meninggalkan generasi setelah kalian dalam keadaan lemah. Jadi lemah itu 4, lemah fisik, lemah ibadah, lemah akhlak, termasuk lemah dari finansial. Jadi kita manusia ini penuh dengan kelemahan, Ustaz. Ya, semua kita lemah. Diberikan ujian lemah, diberikan penyakit lemah. Ada hajat tidak mampu terkabul, kita lemah. Lemah dalam ibadah, lemah dalam ekonomi. Kalau kita tahu bahwa kita lemah, maka kita akan mencari sosok yang bisa kita jadikan sandaran. Contoh, kalau saya di sekolah dulu tidak paham matematika atau lemah di matematika, maka saya akan cari orang yang hebat matematika untuk saya jadikan sandaran. Kira-kira begitu. Atau kita tidak mengerti persoalan handphone misalnya, kita tidak mengerti urusan mesin misalnya, kita lemah di situ, kita cari orang yang bisa kita jadikan tempat bersandar atas kelemahan kita itu, menutupi kelemahan kita itu. Maka ketika manusia adalah makhluk kumpulan dari semua kelemahan yang ada, dia butuh zat yang bisa dijadikan tempat bersandar kapan saja, dalam situasi yang bagaimana saja. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka korelasi doa itu, pentingnya doa itu menjadi jembatan antara kita yang lemah dengan zat yang maha sempurna. Sehingga kelemahan-kelemahan kita ini akan bisa kita jadikan satu pengakuan bahwa ada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, Ustaz, saya itu membayangkan, andaikan Allah itu tidak menyediakan doa di dalam kehidupan ini. Bagaimana? Andaikan tidak ada media doa. Barangkali kehidupan dunia ini akan penuh dengan air mata, pilu, dan derita. Contoh misalnya, orang yang kemudian ada hajat, tapi tidak ada media doa ini. Dia yang lemah tapi tidak ada media untuk curhat sama Allah. Berat sekali. Atau orang yang ditinggal, orang tuanya meninggal dunia, dia rindu, tidak ada doa, akan dengan bagaimana dia mengungkapkan kerinduan itu. Makanya kemudian kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya menyediakan media doa ini sebagai penghubung antara kita yang lemah dengan zat yang maha sempurna tersebut. Meskipun kadang-kadang ketika kita berdoa kan belum tentu Allah kabulkan. Tapi kita senantiasa berdoa. Karena fitrahnya manusia itu suka bercerita, suka curhat. Dia tidak peduli ada solusi atau tidak, asal dia curhat. Makanya kita temui orang-orang suka update status. Masalah pribadi, semua masalah diposting. Bukan untuk mencari solusi, tapi sekedar agar kemudian beban masalah itu berkurang. Itu tabiat manusia, suka bercerita.
Maka manusia itu berdoa bukan sekedar mendapatkan jalan keluar, tapi dia lega. Dia telah menyerahkan permasalahan hidupnya kepada zat yang dirasa sangat mampu menyelesaikan semua urusan-urusannya. Itu tabiat manusia suka bercerita. Apalagi perempuan itu dalam riset Ustadz, mengeluarkan sekitar 25.000 kata sehari semalam. Banyak ya. Jadi kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Artinya apa? Ketika perempuan pulang ke rumah masih suka bercerita, dimaklumi. Karena stok katanya itu 25.000. 25.000. Ya, adapun laki-laki sampai di rumah dia sudah tidak suka bercerita lagi, wajar. Karena dia cuma diberikan stok 7.000 kata. Ala kulli hal di sini ingin kita bahas bersama bahwa manusia butuh tempat untuk bersandar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah menyediakan media untuk berdoa ini, maka mari kita banyak berdoa. Kan di Al-Quran, di Al-Fatihah kan kita sering baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Ustadz kan kalau dalam tatanan bahasa Arab, harusnya na'budu iyyaka. Karena iyyaka itu maf'ul, dia harusnya di ujung. Iya, betul. Wa nasta'inu iyyaka. Jadi iyyaka itu sebagai maf'ul, dia di ujung. Tapi dalam ilmu balaghah dikatakan, andaikan ada kata yang harusnya di akhir ditaruh di depan, itu berarti peniadaan. Hanya kepada Allah saya meminta, tidak ada sama yang lain. Dan kalau kita meminta kepada manusia, tidak ada makhluk yang benar-benar peduli terhadap urusan kita. Maka siapapun yang berdoa atau meminta kepada manusia, banyak bergantung berharap kepada manusia, melebihi gantung dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap dia akan menjadi orang yang celaka. Dia akan menjadi orang yang sedih karena dia menggantungkan kepada zat yang tidak mampu untuk menjadi sesuatu yang dijadikan tempat bersandar. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita berdoa. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli la'allahum falyu'minu bi la'allahum yarshudun." Ya, Masya Allah. Jadi dalam ayat ini dikatakan kalau engkau bertanya tentang Allah, Allah itu dekat dan Allah Maha mengabulkan doa. Dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah maka pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana sekarang kita mau berdoa atau tidak. Di lanjutan ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang sombong itu mereka yang tidak mau berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Karena dia merasa semua persoalannya bisa dihadapi sendiri. Dia tidak butuh Allah. Dia tidak butuh bantuan Allah. Saya mampu. Bukankah itu yang membuat Fir'aun ditenggelamkan? Bukankah itu yang membuat Qarun juga dibenamkan? Merasa bahwa apa yang dia miliki adalah hasil usahanya dan bukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira begitu Ustaz. Makanya berdoa ini perlu untuk kita baca setiap saat. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengatakan begini, aku tidak peduli doaku tidak dikabulkan Allah. Jadi 1000 kali aku berdoa, tidak ada satupun yang Allah kabulkan, aku tidak peduli. Aku tidak takut, aku tidak kecewa. Yang ditakutkan dari Umar bin Khattab itu ketika Allah mencabut rasa ingin berdoa darinya. Jadi Umar bin Khattab itu tidak takut kalau doanya tidak dikabulkan Allah. Tapi dia takut kalau Allah itu sudah menarik rasa ingin berdoa darinya. Karena ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Artinya selama dia berdoa, dia sudah dapat pahala. Mau dikabulkan, mau tidak, mau diijabah atau tidak, mau didengar atau tidak. Ketika dia berdoa, dia berpahala.
Dan ketika Allah tidak lagi menginginkan kita berdoa, jangan-jangan Allah itu sudah tidak ingin kita dekat-dekat dengannya. Ya, jangan-jangan Allah tidak lagi mau dengar cerita kita. Betul. Ibaratnya kita ini kalau tidak suka bercerita dengan orang, kan teleponnya tidak kita angkat. Jangan-jangan Allah membuat kita tidak lagi ingin berdoa karena Allah sudah tidak mau lagi mendengar doa-doa, permohonan-permohonan dari kita. Ya, makanya jangan pernah lelah untuk berdoa. Ya. Artinya jangan berputus asa. Berputus asa, jangan berputus asa dalam berdoa. Betul, Masya Allah. Masya Allah, terkait dengan doa ya Ustadz sudah memberikan pengantar dan tentunya penjelasan-penjelasan yang Masya Allah sudah luar biasa. Ya, dan tentunya sebelum kita lanjut Ustadz, kita break dulu. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Semakin menarik Ustaz. Kita kembali lagi. Ya, ini kaitannya doa dalam Al-Quran. Ini mewakili pemirsa di rumah. Baik. Ya, saya ingin bertanya Ustaz, ya terkait dengan waktu-waktu ya yang terbaik. Sebenarnya itu kapan Ustaz untuk berdoa? Ya, silahkan. Ya, Masya Allah. Jadi waktu-waktu terbaik untuk berdoa itu ada banyak. Ya, misalnya di sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Waktu terbaik untuk berdoa. Jadi mumpung di bulan Ramadan, kita bangun sahur, jangan lewatkan sholat kemudian berdoa kepada Allah di waktu-waktu sahur ini. Karena Allah Subhanahu wa taala turun Allah itu turun dan mengabulkan doa-doa di sepertiga malam. Analogi yang sederhana, kalau kita internetan di malam hari itu lebih cepat. Betul. Ya, lebih cepat. Karena sedikit yang pakai. Ya. Atau kita melakukan perjalanan dengan mobil misalnya, kalau malam lebih cepat, lancar. Cepat sampai, tidak ada penghalang. Kira-kira demikian pula dengan doa. Jadi waktu-waktu sepertiga malam itu waktu terbaik. Makanya para sahabat itu, mereka kalau bukan karena waktu malam, mereka tidak mau lagi hidup. Artinya mereka bermesraan dengan waktu malam itu. Sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Biasa kita ini kalau sepertiga malam, alhamdulillah bangun. Cuman tidak sholat. Ya, nonton bola biasanya. Nonton bola atau langsung main HP. Ya, main HP. Masya Allah. Ya, kalau bisa kita sediakan waktu sedikit untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita di dalam sholat kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah itu membagi Al-Fatihah menjadi dua. Jadi Al-Fatihah itu kan kalau kita perhatikan Ustadz, yang bagian-bagian awal pujian, bagian-bagian akhirnya itu doa. Ya, jadi awal-awal pujian, awal-awal akhir-akhirnya itu doa. Makanya ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Dibaca Malik Yaumiddin, masih pujian. Ya, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku meninggikanku. Ketika masuk di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apapun yang dia minta. Jadi doa itu sebenarnya adalah waktu-waktu terbaik kita untuk berdoa. Dan karena dari Al-Fatihah saja itu sudah doa. Pemirsa berapa kali membaca Al-Fatihah dalam sehari? Mudah-mudahan tidak menjawab 17 ya. Meskipun sholat sehari semalam itu 17, tapi anak kecil juga 17. Permintaan mereka sedikit, hajat mereka sedikit, keinginan mereka sedikit. Baca Al-Fatihah, berdoa 17 kali. Kita dengan segala permintaan kita, harap kita, hajat kita, keinginan kita, kalau lebih banyak, tapi 17 kali juga baca Al-Fatihah, apa bedanya kita dengan anak kecil? Ya. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih itu, ketika menaklukkan Konstantinopel, kita akan dapati ibadahnya itu luar biasa, doanya itu dahsyat. Ketika ditanya dia jawab begini, untuk permohonan yang luar biasa, tidak boleh doa yang biasa-biasa saja. Artinya ketika kita sadar permintaan kita ini banyak, keinginan kita ini besar, maka
tolong sadar diri, sesuaikan dengan kualitas ibadah kita. Permintaan kita banyak, jangan sampai ibadah kita sedikit. Ya. Jadi kalau keinginan kita banyak, ayo mari kita selaraskan dengan ibadah kita yang juga besar. Allah menjawab Al-Fatihah kita. Ya, makanya kalau Al-Fatihah tidak usah cepat-cepat. Ya, apalagi ada yang Al-Fatihahnya satu nafas. Masya Allah. Al-Fatihahnya dibaca satu nafas. Dari bismillah sampai amin itu satu nafas. Ya, ngos-ngosan. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjawab Al-Fatihah seperti ini. Kemudian waktu-waktu lain yang umum kita ketahui, misalnya Jumat sore setelah sholat asar, itu juga waktu yang mustajab, atau waktu hujan. Nah, biasa orang-orang ketika hujan cuman menuliskan kata-kata rindu. Ya. Antara hujan dan kamu, hujan meninggalkan genangan, kamu meninggalkan kenangan. Ya. Cuman menuliskan kata-kata seperti itu, padahal itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan kabulkan. Dan yang sebentar lagi akan pemirsa masuki, yaitu berbuka puasa. Itu juga Ustaz merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya di samping angka kue, angka juga tangan untuk berdoa. Kebanyakan orang kan cuma angka piring. Saya punya kue yang ini, saya punya minuman yang ini. Dia angkat ke sana kemari piringnya, dia lupa angkat tangan, dia lupa berdoa. Ya, padahal Masya Allah, waktu-waktu berbuka itu adalah waktu di mana seseorang dia doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa yang sementara menonton tayangan ini dan bersiap-siap untuk berbuka, ajak keluarganya, ajak anaknya untuk kemudian jangan lupa berdoa ketika masuk waktu berbuka puasa. Kemudian di antara waktu-waktu lain yang mustajab untuk berdoa itu ketika dia dalam keadaan dizolimi. Ya, jadi orang itu kalau dizolimi mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian dengan doa-doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya antara doanya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada batasan. Maka hati-hati kalau kita menzolimi orang, menyakiti hati orang, kemudian dia angkat tangan berdoa, kemungkinan besar doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat yang sedang terzolimi, saya tidak menganjurkan kita berdoa yang buruk-buruk ya. Lebih baik dimaafkan mumpung bulan suci Ramadan. Tapi ini peringatan buat yang suka menzolimi orang, hati-hati. Ya, kalau mereka angkat tangan bahaya, bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu beberapa waktu terbaik untuk berdoa. Kemudian ada juga di akhir salat ketika mau salam, makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau ketika safar dalam perjalanan, itu juga waktu-waktu terbaik untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik Ustaz, semakin menarik. Sebelum lanjut pertanyaan, ini ada video pertanyaan atau pertanyaan dari masyarakat Kota Gorontalo. Iya. Jadi ini ada pertanyaan pertama, video pertanyaan pertama dari saudari Merlin di Botupingge. Jadi ada pertanyaan dari saudari Merlin di Botupingge. Untuk pertanyaannya kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin dari Botupingge. Mau bertanya Pak Ustadz, apa syarat diterimanya doa? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menarik Ustaz pertanyaannya dari saudari Merlin di Botupingge. Ya, apa sih sebenarnya syarat diterimanya doa itu Ustaz? Baik, Masya Allah. Silakan. Jadi kita sudah bahas tentang waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Syaratnya lagi. Ya, sekarang syaratnya. Meskipun di waktu terbaik, kalau kita tidak perhatikan adab-adabnya, maka ini juga akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Ustadz adalah yakin. Jadi doa itu tidak boleh kemudian kita ada keraguan. Ini Allah mau kabulkan tidak? Tidak, Mampu tidak Allah mengabulkan doa saya? Doa saya ini berat loh, doa saya ini besar loh. Mampu tidak? Jangan-jangan Allah tidak mampu. Nah, dari hati-hati yang seperti ini sudah pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
kita yakin Allah pasti kabulkan. Allah itu malu ketika ada hamba yang mengangkat tangan dan kembali tanpa dikabulkan permintaannya. Jadi berdoa saja, jangan takut. Insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak boleh terburu-buru dalam berdoa, tergesa-gesa. Allah itu akan mengabulkan doa selama malam yasta'jil, selama hamba itu tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Bagaimana tergesa-gesa? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, contoh orang tergesa-gesa itu redaksi doanya begini. Saya sudah berdoa, saya sudah meminta. Ya, kalau dalam bahasa Gorontalo, seulang-ulang ini ada berdoa. Kenapa belum Allah kabulkan? Kira-kira demikian. Ini kalimat yang menunjukkan dia tergesa-gesa di dalam doanya. Ingat, berdoa itu seperti orang mengayuh sepeda. Pasti sampai. Pasti sampai, nikmati saja prosesnya, pasti akan sampai juga. Jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Ada satu cerita Ustadz, ini cerita hikayat. Jadi cerita hikayat itu belum pasti kebenarannya, cuman ada hikmah yang bisa diambil dari sana. Kita bisa petik dari sana. Ada seorang pemuda, dia mendengar ceramah kalau Allah itu maha mengabulkan doa, semua doa. Dan kebetulan dia punya hajat yang besar. Dia ada kemauan yang besar. Dia lagi kesulitan ekonomi. Akhirnya di malam hari dia bangun saat dia tahajud. Dia tahajud, kemudian dia berdoa. Doanya aneh. Dia bilang, ya Allah, semoga pohon mangga di depan rumah saya itu jadi emas. Jadi ini doa yang tidak masuk di akal, tapi dia ingin membuktikan apakah Allah maha mengabulkan doa atau tidak. Ya Allah, pohon mangga di depan rumah saya itu kayaknya tidak ada guna. Kalau bisa jadikan dia emas. Setelah dia berdoa, dia buka gordennya. Dia lihat dari jendela, ternyata masih pohon mangga. Dia ulangi lagi. Dia bilang, barangkali yang tadi belum khusyuk. Dia doa lagi, dia sholat lagi, dia khotbah lagi. Masih mangga. Dia ulang begitu terus, sampai akhirnya semua azan subuh. Dia bilang sama Allah, ya Allah, ini tahajud terakhir saya. Ini tahajud terakhir saya. Kabulkan permohonan saya. Kalau itu pohon mangga tidak bisa jadi emas, jadi besi, Jo. Jadi besi saja, cukup jadi besi. Begitu dia buka, dia selesai berdoa, dia lihat jadi besi, Ustaz. Jadi besi. Artinya dia tidak sabar di dalam berdoa. Andaikan dia masih konsisten di dalam doanya, dia masih bersabar di dalam doanya, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau kita mau berdoa jodoh misalnya, jangan sampai berubah-ubah. Coba dari awal konsisten terus. Barangkali pada doa yang sepersekian, Allah akan kabulkan. Cuman baru berdoa 10 kali sudah ganti nama lagi. Masya Allah, baru berdoa berapa kali sudah ganti. Allah, kayaknya dia terlalu cantik, ya Allah. Kalau bisa si ini saja. Padahal Allah sudah mau mengabulkan doa itu. Jadi sabar dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Dia minta kesembuhan, kemudian dia mengatakan, ya Allah, ini sudah lama saya berobat, saya berdoa. Jangan berdoa itu tidak boleh kemudian tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya adalah libatkan perkara-perkara akhirat di dalam doa kita. Kalau kita misalnya, mohon maaf, ingin lulus PNS, maka doa kita libatkan akhirat. Ya Allah, kalau saya sudah lulus PNS, saya akan jadi donatur tetap di masjid A misalnya. Kalau kita ingin rumah, maka doakan, ya Allah, nanti ini rumah akan saya tampung satu anak yatim tinggal di sini. Jadi kita libatkan urusan akhirat, insya Allah lebih cepat kita dapat. Bukankah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia diberikan ujian yang begitu berat, dia anaknya wafat semua, penyakit kulit yang sangat memalukan, kemudian macam-macam musibah, hartanya hilang semua. Dia kemudian berdoa karena merasa penyakit itu sudah mulai mengganggu ibadahnya. Ketika ibadahnya mulai terganggu dengan penyakitnya, baru dia berdoa. Dan doa Nabi Ayub ini, Masya Allah, dia mengatakan, inni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Tidak ada kalimat mengeluh. Dia cuma bilang, ya Allah, aku sudah sakit, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih. Selesai. Jadi kalau kita melibatkan di dalam urusan akhirat kita, doa itu lebih cepat untuk dikabulkan. Atau doa Nabi Zakaria, Ustaz, ketika dia minta anak, dia cuma takut tidak ada pelanjut dakwah. Urusan agama dia bawa, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pemirsa punya hajat hari ini, cari waktu terbaik dan libatkan urusan akhirat. Ya Allah, saya ingin menikah supaya apa? Supaya saya terbebas dari zina mata, supaya bisa ada teman murojaah misalnya hafalan Quran. Kalau kita bawa urusan-urusan akhirat, insya Allah doa itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir, bertaubat sebelum berdoa. Karena yang menjadi penghalang kita itu tidak dikabulkannya doa adalah
banyak dosa yang kita bawa ketika berdoa. Ibaratnya kalau kita punya habis kasih rusak, mama punya barang misalnya vas bunga, kemudian kita tiba-tiba minta makanan, tidak langsung dikasih. Tidak langsung dikasih. Karena masih ada urusan yang belum selesai, masih ada masalah dosa yang belum selesai. Jadi kita selesaikan dulu dosa kita dengan Allah, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Merlin di Botu Pingge dengan berbagai syarat ya, Ustaz. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut, Ustadz. Ini masih ada video pertanyaan kedua dari saudara Rian di Dungingi. Saudara Rian di Dungingi. Untuk pertanyaannya, Ustadz, kita simak video berikut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Dungingi. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara berdoa sesuai sunnah Nabi. Nah, kita telah menyimak videonya, Ustadz, ya, terkait dengan pertanyaan dari saudara Rian di Dungingi, yaitu bagaimana sih cara berdoa sesuai sunnah Nabi. Tapi di pending dulu jawabannya, Ustadz. Ya, kita break dulu, lihat iklan-iklan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Nah, ini Ustadz, kita ada pertanyaan video dari saudara Rian di Dungingi. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih ya cara berdoa sesuai dengan sunnah Nabi? Silahkan Ustadz. Baik, Masya Allah ya, pemirsa yang ada di rumah, ketika kita melakukan ibadah itu kan syaratnya dua. Salah satunya adalah sesuai dengan tata cara Nabi beribadah. Ketika doa itu kita sebut ibadah, berarti kita harus ikut bagaimana tata cara Nabi berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Beberapa sunnah Nabi ketika berdoa itu, yang pertama adalah dengan menghadap kiblat, ya, kemudian dengan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangannya Nabi itu dikepalkan kemudian diangkat. Ya, semakin besar permohonan Nabi, bahkan pernah sampai ketiaknya itu terlihat. Ya, menunjukkan bahwa Nabi sedang berdoa dengan sebuah permintaan yang besar. Kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan, Nabi memilih waktu-waktu yang terbaik. Kemudian diantaranya juga memulai dengan mengucapkan asma Allah yang ada kaitan dengan doa yang ingin kita minta. Ya, misalnya kita ingin meminta kelancaran rezeki, pintu rezeki, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq misalnya ya, atau kita minta kesembuhan, kita meminta ya Syifa misalnya yang Maha menyembuhkan. Jadi kita menyebutkan kalimat-kalimat asma Allah yang ada hubungan dengan doa yang ingin kita bacakan. Kita ingin meminta ampunan Allah, meminta doa untuk diampuni dosa-dosa kita, maka kita mulai dengan Al-Ghafur, ya Ghaffar misalnya. Jadi itu diantara bagian sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Dan beliau itu selalu menjadikan sholat sebagai media terbaik dia untuk berdoa. Kalau Nabi ada masalah, Nabi sholat. Ya, itu menunjukkan bahwa di antara tata cara sunnah dalam berdoa itu juga mencari waktu-waktu terbaik, dan salah satu waktu terbaiknya adalah ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat. Mungkin itu beberapa sunnah-sunnah ketika berdoa yang sehingganya ketika ibadah kita sesuai dengan sunnah itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus didahului dulu dengan mensucikan diri, Ustaz, atau berwudu misalkan? Ya, bisa. Untuk afdolnya memang kita awali dengan berwudu. Tapi di kondisi-kondisi tertentu kan ya tidak mungkin juga kita harus berwudu dulu. Mau wudu doa harus berwudu dulu. Tapi lebih afdal ya. Tapi lebih afdolnya kita berwudu dulu dalam keadaan suci. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Rian di Dungingi. Ya. Dan ini Ustaz, pertanyaan ya mewakili pemirsa di rumah, bagaimana sih cara Allah mengabulkan doa kita? Betul. Karena terkadang ada orang yang doanya mut-mutan, Ustaz. Nanti ada hajat, keperluan baru berdoa. Iya. Masya Allah. Gimana, Ustaz?
Iya. Ada orang yang cerita sama saya, dia bilang, saya kesal dengan si fulan Ustaz. Kenapa? Dia datang kepada saya nanti ada perlunya. Ya, betul. Dalam hati saya bilang, bukankah kita ke Allah juga begitu? Ya, kita datang kepada Allah, Nanti ada nanti ada perlunya, baru kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali datang permintaannya, Masya Allah, banyak sekali. Banyak sekali. Ya, sudah sekali datang permintaannya banyak sekali lagi. Ditampung Ya. dulu baru. Ditampung dulu barangkali, baru kemudian dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara Allah mengabulkan doa itu bermacam-macam. Yang pertama, Allah mengabulkan cash. Apa yang dia minta, itu Allah kasih. Dia minta lulus PNS, Allah kasih. Dia minta jodoh, Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah kasih. Atau ada golongan yang kedua, yang mana Allah mengabulkan doa itu, tapi Allah berikan tidak seperti apa yang dia minta. Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik. Dan ini yang kadang-kadang dalam pandangan orang doa saya belum dikabulkan. Misalnya dia meminta, ya Allah jadikan si fulanah sebagai jodoh saya, istri saya. Ternyata tidak menjadi suami dari si fulanah. Dia merasa doanya tidak dikabulkan Allah. Padahal Allah menyediakan wanita yang lebih baik, yang lebih soleh daripada si fulanah yang dia minta. Sehingga dia mengatakan apa? Allah tidak mengabulkan doa saya. Allah tidak sayang sama saya. Allah tidak mengijabah doa-doa saya. Ya, makanya ini juga barangkali sekedar intermezzo. Ketika kita berdoa meminta jodoh itu, lebih baik tidak usah kita menyebutkan namanya Ustaz. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi sosok yang kita doakan namanya dengan semua sikap yang kita suka ada padanya. Ya Allah jadikan si fulana menjadi istriku, soalnya dia bla 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 bla. Bisa jadi bla bla blanya itu besok hilang. Dia akan tetaplah si fulana, cuman doa yang sikap-sikap yang kita suka itu tidak ada. Ketika Allah jodohkan kita dengan dia, kita kecewa. Loh, kok dia berubah? Allah memberikan apa yang kau mau, karena kau mau orangnya, maka Allah kasih dia. Ternyata sifat-sifat yang kita suka sudah tidak ada darinya. Yang kedua, kenapa berdoa jodoh itu tidak usah menyebutkan namanya? Karena kita akan mudah kecewa. Ya Allah, jadikan saya suami atau jadikan si putri misalnya sebagai suami saya, sebagai istri saya misalnya. Ternyata dia menikah dengan orang lain, kita patah hati. Tapi kalau kita cukup cuma menyebutkan ciri-cirinya, kita tidak akan kecewa. Ya Allah berikan saya istri yang soleha, yang bakti sama orang tua, yang rajin belajar agama. Siapapun yang menikah kita tidak akan kecewa. Kenapa? Kita yakin sifat-sifat yang kita minta Allah sediakan pada seseorang perempuan yang sudah Allah siapkan untuk kita. Ya, jadi ini yang kedua. Allah tidak kabulkan cash, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik, yang menurut kita Allah tidak kabulkan. Padahal itu Allah kabulkan dengan luar biasa. Dan yang ketiga yang dahsyat, Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan sebagai pahala untuk kita di akhirat. Contohnya apa? Misalnya ketika dulu ayah saya sakit misalnya, kemudian saya berdoa semoga ayah saya sembuh, ternyata meninggal dunia. Saya bertanya kepada saya, kemana doa-doa saya? Kemana doa-doa saya berbulan-bulan minta ayah saya sembuh, minta ayah saya pulih, ternyata tidak pulih. Kemana doa saya? Ternyata itu doa-doa itu akan menjadi pahala Ustadz yang insya Allah akan kita nikmati di akhirat. Makanya ada orang itu dalam kisah, dia kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala doa-doamu yang tidak Allah kabulkan ketika di dunia. Makanya kalau permintaan kita belum Allah kabulkan, kita minta A, Allah tidak kasih A, coba berhusnuzon. Oh mungkin Allah ganti yang lebih baik. Kalaupun tidak, husnuzon lagi. Barangkali nanti di akhirat baru kita menikmati doa-doa yang sudah menjadi pahala tersebut. Kira-kira begitu Ustaz, cara Allah mengabulkan doa kita. Dan tentunya di bulan Ramadan ini Ustadz, ya adakah sebenarnya doa-doa yang setiap hari kita ucapkan agar supaya ibadah kita di ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya dan tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan ini. Betul. Iya, seperti apa doanya itu Ustadz? Iya. Jadi berhubung kita ini di bulan Ramadan Ustadz ya. Jadi doanya jangan doa yang biasa-biasa. Iya, harus. Coba doa yang spektakuler, doa yang di luar nalar kita. Ya, doa misalnya kita minta uang 10 triliun. Mumpung Ramadan minta. Karena tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan doa tadi, ada doa-doa prioritas yang diajarkan oleh para ulama, yaitu kita meminta surga. Berdoa surga. Ini doa yang harus kita minta pertama kali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kecil itu kalau minta mainan sampai menangis, merengek-rengek, dia guling-guling di lantai. Untuk apa mainan? Meminta mainan.
Kalau anak-anak saja untuk urusan mainan sebegitu kuatnya dia meminta, pernah tidak kita merengek meminta surga? Pernah tidak kita kemudian menangis meminta surga sebagaimana anak kecil yang meminta mainan? Padahal surga bagi kita lebih penting daripada mainan bagi anak-anak. Tapi mereka meminta dengan begitu serius. Pernah tidak kita merengek, ya Allah minta surga, ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah kalau bukan surga saya tidak mau. Pernah tidak kita berdoa seperti itu? Barangkali tidak pernah, maka Ramadan ini adalah momentum kita untuk berdoa dengan doa yang prioritas. Minta surga, minta husnul khotimah, ya. Kita meminta akhir kehidupan yang baik, kita minta istiqomah. Jadi ini doa-doa prioritas yang mari mumpung di bulan suci Ramadan dengan waktu-waktu mustajab, waktu berbuka, waktu sahur, waktu berpuasa, tolong mari kita lebih seriusi doa-doa prioritas ini dibanding kita minta urusan-urusan dunia. Tidak salah dan tidak berat bagi Allah mengabulkan. Cuman mumpung Ramadan, jangan sampai kita ini tidak pernah merengek meminta sesuatu yang besar seperti anak kecil yang meminta mainan kepada ibunya. Kira-kira itu saja. Tapi ala kulli hal, semua doa silahkan kita baca, silahkan kita utarakan mumpung bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, semakin menarik pembahasan kita ini Ustaz ya, terkait dengan doa dalam Al-Quran. Dan sudah dibahas secara luas, secara gembleng dari Ustadz. Nah, di penghujung acara ini Ustadz, saya mohon untuk memberikan closing statement-nya dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Baik. Silakan, Ustadz. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Jadi selama kita berdoa, kita dapat pahala. Urusan Allah kabulkan dengan tidak itu lain. Urusan Allah kabulkan dengan tidak itu nanti. Yang penting kita beribadah dulu lewat doa-doa kita. Kita makhluk yang lemah, kita butuh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang mampu menolong kita, maka layakkan diri kita ditolong dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita berada di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita yang besar, yang kecil, dan kemudian kalaupun tidak Allah kabulkan di dunia, Allah ganti dengan yang lebih baik kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, terima kasih. Jazakallah atas segala penjelasan yang diberikan, yang disampaikan. Sehat terus Ustaz. Amin, sama-sama Ustaz. Sampai akhir Ramadan dan tentunya dan pada tahun-tahun selanjutnya insyaallah. Amin, insyaallah. Dan mudah-mudahan ilmu atau apa yang disampaikan oleh Ustaz pada sore hari ini menjelang buka puasa ya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Ustaz kita akan bersua di lain waktu dan tentunya dengan tema-tema yang menarik Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pemirsa, selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat pesan saya, jangan berputus asa dalam berdoa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.